Kalau kita berbicara tentang villain di dunia Avatar The Last Airbender, ujung-ujungnya pasti kita akan membahas tentang Raja Api Ozai. Namun waktu gue masih kecil, jujur gue lebih takut waktu Azula yang muncul. Kenapa? Karena dia itu lebih licik dan selalu ada kemanapun tim Avatar dan Zuko pergi. Dia selalu ada di situ untuk menggagalkan rencana mereka. Bagi gue sendiri pun, secara karakter, Azula adalah villain yang lebih sempurna dan lengkap dibandingkan ayahnya. Lalu apa sebenarnya yang membuat Azula villain yang lebih sempurna di serial Avatar? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan video berikut ini. But I assure you, if you hesitate, I will not hesitate to bring you down. Dismissed. Dari awal kita sudah diperlihatkan kalau Azula terlahir dengan bakat. Selain berbakat, dia juga latihan terus-menerus untuk mencapai kesempurnaan. Itulah yang membuat dia menjadi salah satu pengendali api yang paling hebat di serial Avatar. Terlihat dari apinya yang berwarna biru. Gak kayak orang lain, dia juga bisa mengeluarkan petir dan kemampuan bertarung jarak dekatnya juga gak kalah kalau diadu dengan karakter lainnya di serial Avatar. Azula selalu mencari satu hal untuk dirinya, yaitu kesempurnaan. Bahkan, scene pertama seorang Azula menunjukkan bahwa dia benar-benar kuat dan terobsesi dengan yang namanya kesempurnaan. Ketika di episode The Beach, bahkan permainan bola voli biasa dia anggap sebagai ajang pertarungan. Karena tidak ada kata friendly match bagi dia. Apalagi kata kekalahan tidak mungkin ada dalam kamus seorang Azula. Tentu bakatnya dalam bertarung tidak usah dipertanyakan lagi. Namun di atas itu yang menjadi kekuatan sebenarnya seorang Azula adalah otaknya. Azula sebenarnya merupakan karakter yang sangat pintar untuk usianya yang sangat dini. Dia tahu gimana caranya berkuasa ataupun merebut kekuasaan. Mulai dari pasukan negara api, teman-temannya, sampai agen-agen Daily pun tunduk dengan Azula. Selain itu, dia juga tahu gimana caranya meminimalisir resiko, apalagi kalau yang berkaitan dengan tahta. Terlihat ketika dia bilang kepada ayahnya bahwa Zuko lah yang membunuh Avatar. Karena dia tahu ada kemungkinan bahwa Avatar itu masih hidup, dan Azula nggak mau tahtanya terganggu karena hal tersebut. Villain yang bagus harus selalu yakin dan kuat akan filosofi dan tujuannya. Karena ini penting. Mereka harus yakin dengan kekuatan dan apapun yang mereka percayai. Dengan inilah mereka bisa menjadi penghalang yang kuat bagi siapapun protagonisnya. Azula pun demikian. Dia sepenuhnya percaya bahwa negara api itu bangsa yang paling superior dan berhak atas kekuasaan. Tentu dengan segala bakat dan kemampuannya, dia bisa dibilang sudah ditakdirkan untuk menjadi putri kerajaan yang sempurna. Namun sangat disayangkan, dia harus tumbuh dan berkembang di bawah asuhan ayahnya yang problematik dan haus akan kekuasaan. Ozai sebenarnya merupakan orang yang sangat pintar, orang yang sangat berhasil dan sukses menjadi seorang diktator. Dia juga paham gimana caranya untuk memanipulasi orang lain. Salah satu buktinya adalah dia memberitahu kepada anaknya, kalau mereka kurang hebat, mereka tidak akan mendapatkan kasih sayang. Yang sebetulnya pada dasarnya seorang anak itu sangat butuh perhatian dan cinta dari orang tua. Mereka butuh pengarahan dan atensi dari orang tua. Ini adalah sesuatu yang secara psikologi membentuk karakter seorang anak. Ini pula yang akan membentuk gimana cara otak mereka bekerja nantinya ketika mereka beranjak dewasa. Namun di sini Ozai memberikan perhatian yang sangat terbatas kepada anak-anaknya. Tujuannya apa? Agar anak-anaknya senantiasa bekerja keras untuk mendapatkan perhatian dari Ozai tadi. Karena itulah Azula selalu pengen menunjukkan kehebatannya di depan Ozai. Karena ayahnya adalah orang terpenting bagi dirinya. Lebih tepatnya, perhatian ayahnya adalah yang terpenting bagi dia. Mungkin sedikit banyak dia sudah melihat gimana caranya ayahnya memperlakukan Zuko. Jadi ya dia bertindak seperti itu, dia gak mau diperlakukan seperti Zuko. Melihat ayahnya yang haus akan kekuasaan, dirinya sendiri pun jadinya haus akan kekuasaan. Ternyata semua kehebatan dan haus akan kekuasaannya lah yang akan membuatnya jatuh semakin dalam. Walaupun sampai tahap tertentu dia masih bisa tanganilah dengan cara manipulasi. If I sense any disloyalty, any hesitation, any weakness at all, I will snuff it out. Azula sangat ahli dalam memanipulasi emosi dan psikologi seseorang. Walaupun dia sebenarnya bisa aja menang kalau langsung tarung dengan musuhnya, tapi dia seringkali lebih memilih untuk mengeksploitasi celah emosi lawannya. Contohnya Zuko ketika di kapalnya dan ketika di perang bawah tanah di Ba Sing Se. And he considers you a miserable failure for not finding the Avatar.
Why would he want you back home, except to lock you up where you can no longer embarrass him? Semua cara akan ia upayakan untuk merusak mental lawannya. Gak hanya lawannya, Azula juga akan memanipulasi temannya jika itu diperlukan. Seperti contohnya Mei dan Ty Lee. Kita kembali ke episode The Beach lagi. Ternyata para pria lebih suka dengan Ty Lee. Azula yang merasa posisinya sebagai yang superior itu terancam, dia akan mencoba memanipulasi sahabatnya sendiri. Zuko kecil bahkan sempat dibuat trauma oleh tingkah manipulatif adiknya ini. Saking jagonya dia memanipulasi, bahkan seorang Toph pun kesulitan untuk dapat mendeteksi kebohongan dari dia. Untuk merekrut timnya aja, waktu Ty Lee pertama kali menolak tawaran Azula, kita kira dia udah mengerti keputusan temannya tersebut. Ternyata dia malah ngebakar tali pengaman dan nyuruh si ketua sirkus buat ngelepas hewan-hewan buasnya. Ty Lee pun ya kurang lebih mengerti kodenya Azula. Di sini kita bisa ngelihat bahwa dia akan menggunakan ketakutan dan kuasanya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Azula tidak akan segan-segan melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Skill manipulatifnya didukung oleh kurangnya empati yang dia miliki. Bahkan saat masih kecil pun dia sudah terlihat kurang memiliki empati terhadap orang lain. Waktu mendengar kabar bahwa sepupunya gugur di medan perang, dan mendengar bahwa Paman Iroh akan pulang ke negara api, dia gak mau mengerti perasaan orang lain. Dia malahan bilang pamannya adalah pengecut. Dia juga terlihat tidak mau mengerti perasaan abangnya sendiri ketika ia bilang ayahnya akan membunuhnya. Waktu ayahnya membakar Zuko pun, ia terlihat tersenyum. Kelihatan banget di sini bahwa dia pun memiliki sifat yang sadis terhadap sesuatu, di mana dia suka melihat orang lain itu menderita atau sakit. Tampak ketika rapat terakhir, Azula pun sulit untuk berbelas kasihan kepada musuhnya. Bibit-bibit seorang psikopat sebenarnya ada dalam diri seorang Azula. Oke, lalu pertanyaannya, kenapa dia tidak bisa mengerti perasaan orang lain? Well, jawabannya pernah disampaikan oleh Zuko. Guess you wouldn't understand, would you, Azula? Because you're just so perfect. Well, yes, I guess you're right. I don't have sob stories like all of you. Ya, itulah kira-kira teman-teman. Dia sulit berempati dengan orang lain karena hidupnya itu hampir sempurna. Dia nggak relate dengan apa yang orang lain rasakan. Azula memiliki satu traits lagi yang bisa menambah skill manipulatifnya, yaitu dia mampu melepaskan diri dari ikatan dan momen emosional. Dia bilang dia sebenarnya bisa saja merangkai cerita di mana ibunya lebih sayang Zuko daripada dirinya. Tapi dia tidak peduli katanya. Namun kita tahu yang sebenarnya bahwa di lubuk hatinya yang paling dalam, dia sangat amat peduli. Dibesarkan di lingkungan tertutup seperti kerajaan, tidak heran jika hal-hal basic seperti bersosialisasi menjadi PR buat seorang Azula. Contohnya di waktu pesta, ketika Azula nggak bisa connect dengan satu orang pun. Karena selama ini dia hanya menggunakan ketakutan dan bukan empati untuk terkoneksi dengan orang lain. Mungkin hanya ada satu momen di keseluruhan serial Avatar di mana Azula terlihat memiliki empati yang tulus terhadap orang lain. Yaitu ketika dia menghampiri Zuko dan mengajaknya ke pantai. Karena di situ dia memahami apa yang Zuko rasakan. Bahkan scene yang lebih awal ketika dia minta maaf dengan Ty Lee pun, gue sendiri masih belum bisa sepenuhnya yakin bahwa Azula itu tulus di situ. Episode pantai tersebut merupakan gambaran yang tepat untuk menunjukkan siapa anak-anak tersebut yang sebenarnya. Karena di sana gak ada yang kenal mereka. Gak ada Raja Api, gak ada Avatar, gak ada perang, hanya sekumpulan anak-anak negara api yang rusak dan kabur sementara dari hiruk-pikuk yang terjadi di dunia tersebut. Selama ini Azula dibesarkan di keluarga yang dalam membangun sebuah hubungan itu menggunakan ketakutan. Layaknya ibunya yang takut dengan ayahnya. Karena itulah dia pun memiliki kecenderungan yang sama. Semua orang harus takut kepada Azula. Setelah dikhianati oleh Mei dan Ty Lee, Azula mulai overthinking bahwa orang-orang di sekitarnya mulai bersekongkol untuk mengkhianati dia juga. Kalau Mei dan Ty Lee yang sudah dekat banget sama dia aja bisa ngekhianatin dia, orang lain pun pasti bisa. Dari para pelayan istana, agen-agen Daily, sampai Lo dan Lee. Semua dia curigai. Puncaknya adalah ketika ia berhalusinasi tentang ibunya. Bagi Azula, satu-satunya cara untuk menjalankan sebuah hubungan adalah dengan ketakutan. Dan dengan ketakutanlah seseorang bisa dipandang kuat. Tapi dia salah. Ternyata cinta lebih kuat daripada rasa takut. Ketakutan tidak bisa mengalahkan cinta. Kenapa? Karena kita nggak hanya diciptakan untuk diri kita sendiri. Kita diciptakan untuk satu sama lain.
Ketika kita lupa akan hal tersebut, kita semua akan menderita. Kehidupan yang cuma mencari kekuatan dan kuasa saja, itu ujung-ujungnya akan sepi dan kosong. Namun kehidupan yang di dalamnya kita jalankan dengan orang-orang yang kita sayangi, walaupun dalam kesusahan sekalipun kita pasti akan lebih penuh. Berkaca dari kisah Zuko, setelah ibunya pergi, Zuko merasa sangat kehilangan. Dia kemudian hanya mengejar sebuah tujuan yang hampir mustahil, yaitu menangkap Avatar. Untungnya bagi seorang Zuko ada paman Iroh di sana untuk mengisi kekosongan tersebut. Seseorang yang benar-benar mengasihi Zuko. Sedangkan Azula, dia nggak pernah punya orang seperti itu. Azula ternyata merupakan gambaran apa jadinya seorang Zuko tanpa paman, ibu, dan temannya. Tidak seperti Zuko dan Iroh, dia pun tidak pernah dikasih kesempatan untuk berubah. Kalau ditanya siapa karakter yang paling kasihan di Avatar, mungkin jawabannya ya Azula. Salahkah dia ketika dia hanya diajarkan kekuatan dan ketakutan oleh ayahnya? Dia yang baru menginjak 14 tahun diajari jadi penguasa. Gimana nggak rusak mentalnya? Karena ketika sama ayahnya, dia nggak boleh nunjukin emosi ataupun kelemahan apapun. Pada akhirnya, dia cuma seorang anak perempuan yang nggak punya paman Iroh buat membimbing dia dan nggak punya ibunya buat memberikan identitas bagi dia. Namun, kita nggak boleh lupa, sama seperti Zuko, dia juga punya dua sisi. Dia pun punya Yin dan Yang. Dia pun adalah cucu dari Raja Api Sozin dan Avatar Roku. Pertarungan terakhir dengan Zuko merupakan gambaran yang tepat dari kehancuran mental seorang Azula. Musik yang dipakai di scene tersebut pun yang sangat emosional, menandakan apa yang kita lihat sebenarnya adalah sebuah tragedi. Seorang anak yang dibesarkan oleh ayah yang abusif dan kehilangan segalanya. Gue sendiri pun gak tega melihat Azula mengalami kehancuran yang seperti itu. Apa yang terjadi dengan Azula ini ternyata merupakan konsekuensi dari keluarga dan didikan yang hancur. Obsesi Azula tentang kesempurnaan menyadarkan kita bahwa ketika kita mencoba mengontrol segala aspek dalam kehidupan kita, kita hanya akan kecewa dan marah. Karena kenyataannya yang bisa kita kontrol hanya ekspektasi kita dan diri kita sendiri. Kalau kita hanya mengandalkan manipulasi dan ketakutan, maka tidak akan pernah ada yang namanya hubungan yang tulus, kepercayaan, dan juga cinta. Di akhir kekalahannya dengan Zuko dan Katara, disitulah momen terendah seorang Azula. Dia sudah benar-benar hancur. Tapi, apakah dia layak mendapatkan itu? Well, kalau menurut gua, layak. Apakah dia layak mendapatkan penebusan? Kita lihat aja. Soalnya, kabar yang beredar adalah ada komik baru lagi dari serial Avatar. Dan di sana, kita bakal ketemu lagi sama Azula. Itulah teman-teman kisah Azula yang seumur hidupnya hanya menginginkan kekuatan. Dan pada akhirnya dihancurkan oleh kekuatan itu sendiri. Mengingatkan kita bahwa sebelum semuanya terlambat, kita harus segera sadar pada keadaan kita sekarang. Siapa kita butuh apa prinsip kita, apa yang baik dan yang buruk, serta bagaimana cara menyeimbangkannya. Dan yang paling penting, gimana caranya kita berteman. Apakah kita menggunakan ketakutan dan manipulasi, atau kita menggunakan cinta dan kasih. Itu aja teman-teman yang bisa gue bagikan hari ini. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!